Ahmad Dhani. Dia orang paling kontroversial yang aku kenal ya, kenal dekat secara pribadi. Jenius dalam musik, sangat jujur. Kalau karya-karyanya, aku sangat menggemari karya-karyanya dari dulu sampai mungkin Dewa era Once 3-4 album. Juga orang yang banyak melakukan blunder karena kejujurannya. Salah satu artis besar yang tidak melakukan pencitraan apapun terhadap dirinya, sehingga sangat banyak orang membenci, sangat banyak orang menyalahpahami. Tapi demikian juga begitu banyak orang yang sangat membela dia secara fanatik. Kalau dia sebagai penyanyi, sangat punya color, bahkan di album-album pertama Dewa bersama Once ada beberapa lagu yang aku nanya, kok Once nyanyinya lu banget ya Dani? Dan dia bilang, iya mas ya, iya lu ini tarikannya, cara pengucapannya itu Ahmad Dhani banget. Sangat punya warna, punya karakter yang untuk seorang penyanyi bagus sekali. Dan sangat belajar cepat, karena aku tahu dia dulu 15 tahun yang lalu sangat tidak bisa nyanyi. Kemudian di Ahmad Band tiba-tiba bisa nyanyi meskipun live-nya masih kedodoran. Dan tiba-tiba makin kesini suaranya bisa makin tinggi dan makin jago nyanyi. Dulu teknik segala macam dia tahu, tapi tidak bisa mempraktekannya. Tapi kalau semakin kesini, sebelum dia sibuk di politik ya, itu dia semakin jadi penyanyi yang keren. Wah, gue nih pengagum dari Fadly Padi. Dari sekian banyak vokalis Indonesia, menurut gue Fadly Padi adalah penyanyi yang pinter banget menghayati lagunya. Dia benar-benar bisa bikin lagu itu menjadi maksimal melalui penghayatan dia. Gua rasa dia one of the best, one of the greatest singers ever. Gua fan banget sama dia, Menurut gua dia juga pinter banget ketika dia merekam lagu. Dia pas banget ngerekamnya. Dan menurut gua dia nggak pernah gagal. Cuma kalau cerita lucu sih memang gue sih deket-deket banget sama dia enggak, tapi ya kenal gitu ya. Satu ada party di Singapura dulu, MTV party tahun 2002 ya. MTV party gue ingat banget tuh party sama dia. Waktu itu kita setelah MTV Awards ada after party. Kita party sana ada artis luar negeri Pink, ada Westlife, ada ya artis luar negeri lah, ada POD, ada kita juga, ada gua, ada Pangeran Padi, Fadly, sama gua minum banyak. Terus ada gua lagi ngobrol sama Pink, foto sama Pink, lalu gua ngobrol sama sound woman-nya Pink. Sound woman-nya Pink tuh rambutnya kayak gimbal gitu kan. Rambutnya gimbal, ya dreadlock. Terus gue lagi ngobrol sama dia, si Fadly gue inget datang tuh. Kayaknya dia udah habis minum juga. Kayaknya udah mau deketin gue kan, ngajak ngobrol. Gue baru mau kenalin, bro, ini si sound woman-nya, sound engineer-nya Pink. Dia langsung nyerobot gitu kan. I know you are POD. Soalnya kan POD kan ada juga malam itu, POD kan rambutnya dreadlock juga. I know you are POD. Orang langsung pergi masuk. I know you are POD. Oh my god, langsung orangnya cabut, langsung bubar. Tapi ya seru juga sih. Fadly itu juga punya timbre suara yang sangat langka di Indonesia.
tebal tapi tinggi, lantang tapi juga ada melonya ya. Lantang tapi ada melonya dan ada gelapnya juga. Jadi kalau dia bisa menemukan satu formula lagu yang tepat, itu gawat sekali Fadly menyanyikannya. Tapi sebagai seorang penikmat dan sebagai seorang sama musisi, Fadly terlalu tertutup atau mungkin bahasa lainnya terlalu pemalu ya sebagai seorang yang punya karakter suara seperti itu ketika di atas panggung. Tapi memang itu tidak bisa dibuat-buat karena memang di dalam kesehariannya dia memang pribadi yang cukup tertutup dan pemalu, kurang ngehe kalau di atas panggung gitu. Jadi kadang-kadang kita melihatnya agak kurang menghibur ya kalau di atas panggung. As a singer in a band, as a rock singer, itu kurang menghibur. Tapi di dalam lagu-lagu tertentu gaya dia itu sangat menunjang. Tapi kan harus diingat bahwa dia tidak menyanyikan semua genre yang seperti itu. Ada banyak genre lain yang dia mestinya bisa lebih mendukung penampilannya dengan musik dan gaya vokal itu. Gue lebih nggak kenal lagi Ariel daripada Fadly. Maksudnya gue kenal tapi nggak pernah nongkrong bareng gitu. Mungkin pernah nongkrong bareng ya. Gue inget nongkrong sama dia sih di apa itu cafe MU. Gue ngadu PS sama dia, PlayStation yang menang ke Inggris. Nah, kebetulan gue lagi sibuk rekaman aja jadi gue nggak mau menang gitu. Dia yang menang terus dia ke Inggris. Hadiahnya benar ke Inggris karena waktu itu pembukaan MU Cafe. Gue diundang, ada Bobby Robson, foto-foto bareng Bobby Robson dan beberapa pemain veteran MU. Ada Ariel, kita main PS, yang menang. Saya jalan-jalan ke Inggris nonton bola. Kalau soal musikalitasnya, gue suka dengan cara dia ngarang lagu. Maksudnya gue suka cara Ariel mengekspresikan ya idenya dalam bahasa-bahasa yang nggak terlalu obvious gitu, nggak terlalu jelas sebenarnya ya, cuman melodius gitu. Karena gue juga mikir ini sebenarnya lagunya apa sih maknanya gitu, tapi ya itulah daya tarik dari karya Ariel. Salut sih, gue salut. Ini dari 3 tadi semuanya punya timbre kuat. Itu Duta salah satu penyanyi yang timbre suaranya sangat-sangat gue sukain. Mudah dicintai oleh wanita, tapi tidak dialergi oleh pria. Ketika menyanyikan lagu Patah Hati, lagu tentang keputusasaan, itu tidak juga membuat orang menangis, tetapi dapat soulnya. As a singer in a band, mungkin dia salah satu yang terkuat karakternya. As a singer in a band, dan dia itu memang rumahnya di Silaun Seven ya. Dia dan lagu-lagu Eros tuh mungkin seperti Freddie Mercury menyanyikan lagu Queen, seperti Mick Jagger dengan Keith Richards itu tidak bisa. Kemudian Steven Tyler dengan Joe Perry itu tidak bisa dipisahkan. Jadi frekuensi gitar dan permainan gitarnya si Duta itu Eros itu sangat ngeblend dengan frekuensi suara dan timbrenya Eros. Sebuah band besar itu sampai sedetail itu kebutuhannya sebenarnya tanpa disadari. Terbukti ganti drummer siapapun tetap jalan ya. Gitaris satu jalan. Mungkin pemain bassnya karena sekarang manajer ya tetap harus ada pemain bass edamnya. Nah, Duta itu menurut gua penyanyi yang bagus juga. Sebenarnya dia bukan penyanyi rock yang mengakar ke jenis musik rock ya menurut gua. Tapi
tapi dia punya style sendiri ketika digabungkan dengan Eros yang sebenarnya mungkin Eros punya akar lebih blues rock ya, lebih kental di wilayah itu. Eros sepertinya mau main seperti Aerosmith kadang-kadang gitu, mungkin karena namanya sama kali, Aerosmith ya. Eros cuman maksudnya Eros mainnya kayak gitu, bluesnya kuat sekali gitu. Tapi Duta enggak berasal dari wilayah yang sama, enggak berasal dari universe yang sama. Ketika mereka ada dalam satu band, itu menjadi satu band yang menurut gue punya signature sound sendiri, dan ekspresinya Duta di setiap rekaman gue super keren gitu. Maksud gue ya band itu jadi punya warna banget gitu, jadi Sheila on 7 banget gitu. Nggak terkesan apa ya, maksa, nggak terkesan wannabe gitu. Arman Maulana ini salah satu timbre suara yang tidak terlalu gue sukai. Dia salah satu sahabat terbaik gue. Arman ini salah satu sahabat terbaik gue. Orang yang sangat hangat, orang yang sangat ekspresif ya, dalam berteman, dalam berkawan, dalam berkomunikasi. Itu terbawa ke panggung. Tapi sebagai seorang penyanyi, Arman ini dengan genrenya bersama Gigi bukan termasuk yang gue simak berulang-ulang untuk gue jadikan bahan studi gitu, bahan studi gitu kalau gue gitu. Gue kenal Arman dulu, gue inget kenal dia itu di ajang PRJ. Gue lagi main sama band gue namanya One Feel, band yang sering ngiring artis juga zaman-zaman itu. Arman juga sempet ya, gue nggak tahu. Tapi Arman waktu itu sama band lain namanya kalau nggak salah, gue lupa nih, Rit apa ya. Gue inget gue main setelah dia apa sebelum dia, gue lupa. Pokoknya gue lagi di belakang panggung, gue inget tuh lihat Arman bawain lagu Poison, glam rock. Lalu gayanya tuh kan wow banget gitu loh. Nah itu bikin gua kaget sih, terus terang. Jarang-jarang nih vokalis begini, bisa lompat kiri, lompat kanan, tapi nyanyi bener gitu, nyanyi bagus. Keren lagi orangnya, wah siapa nih orang. Pas dia masuk ke belakang panggung gitu, dia lagi sama Dewi Gita, cuma berdua doang. Ya gua ngenalin dia sih, nama siapa? Baru gua kenal dia. Abis itu kenal terus, Arman. Itu jauh sebelum Gigi lah, jauh sebelum Gigi itu. Gak tau dia udah di One Feel apa belum, kayaknya dia belum di One Feel deh. Gue juga gak tau, gue pernah tau kalau dia pernah di One Feel. Itu long time before Gigi. Jadi gue kenal Arman di situ di PRJ. Menurut gue Arman itu vokalis yang bisa maksimalkan dia punya apa ya, dia punya kemampuan. Dia atraktif, gayanya juga atraktif banget sih gitu. Dia punya cara bikin lagu yang apa ya, sebenarnya aneh sih gitu. Mungkin yang bikin aneh bukan dia juga, tapi Bujana gitu. Karena Bujana nggak pernah memanjakan pendengar dengan chord yang chord yang G, C, A minor, D gitu. That's not Bujana style. Jadi kayak Bujana, misalnya kalau bikin lagu dari C, itu sudaraannya kan D minor, F, G, A minor, E minor. Oke, kalau Bujana kayak dari C langsung ke F crash, langsung habis F crash, C crash, habis itu G minor. Itu sama sekali nggak saudaraan. Dan karena Bujana bikin lagu kayak begitu, kayak Arman mesti ngikut gitu. Jadi satu perpaduan yang aneh sih. Gue sih bukan yang apa ya, gue kayaknya berasal dari latar belakang yang musik yang agak beda dengan Bujana dan Arman sih. Ya, kalau Ahmad Albar ya, itu salah satu penyanyi Indonesia dari zaman dulu sekarang yang punya timbre bule ya. Ngomong aja enak banget man, ya.
ngomong itu apa kabari itu enak sekali. Dia baru ngomong aja udah ini satu ruangan ini kayak tergetar gitu kan. Pribadinya hangat dan emang cocok as a rockstar. Kemarin kita baru ketemu 3-4 hari yang lalu baru ketemu, dan dia berusia sudah 70 tahun dengan karisma yang belum luntur menurut gua ya. Tidak membuat orang sembarangan berada di dekat dia. Dan itu karisma seperti itu tidak dipupuk oleh sebuah tindakan yang dibuat-buat, tapi emang itu bawaan dan itu terjaga oleh apa ya? Oleh karismanya dia di atas panggung. Dalam kehidupan sehari-hari pun orangnya karismatik, simpatik. Dan itu salah satu syarat menjadi legend tuh ya terpenuhi oleh Ahmad Albar. Mungkin kendalanya hanya karena God Bless itu sebagai sebuah band memang legend, tapi juga sangat sering berganti formasi ya, termasuk dengan konflik-konflik di dalamnya segala macam yang kita pernah dengar. Tapi ya, sekali lagi Ahmad Albar dan Ian Antono itu sama seperti Brian May dan Freddie Mercury, Joe Perry, Steven Tyler. Itu kalau dia di atas panggung udah mohon maaf gitu. Mungkin kita sulit melihat yang lain. Kakak Slank itu dulu gue belum kenal, gue sempat kenal sama Willy. Bertahun-tahun kemudian ada vokalis Slank baru nih, gue inget banget. Gue denger umurnya masih 16 tahun, gue inget banget 16 tahun. Terus, oh ya, album pertamanya itu judulnya apa ya Slangnya? Sweet Sweet Hey. Sweet Sweet Hey. Gue suka lagunya yang ini, yang memang. Pada saat itu sebenarnya nggak banyak penyanyi yang benar-benar bisa dikatakan rock menurut kita anak ABG waktu itu. Artinya vokalis rock yang atau band rock yang memang bisa apa ya menampung aspirasi penggemar rock muda ya. Kalau penggemar rock tua tentu ada, tapi penggemar rock di zaman itu yang bisa dibilang, gue seneng sama Poison, gue seneng sama Guns N' Roses, gue seneng sama Skid Row. Lalu ada nggak sih band Indonesia yang mirip-mirip gini gitu? Nah cuma Slank aja yang berhasil gitu. Dan hanya Slank yang bisa berhasil meramu rock and roll Indonesia dengan tepat gitu. Dengan vokalisnya si Kakak, kalau nggak ada vokalis si Kakak nggak bisa gitu. Dan gue inget itu kayaknya masih umur 16 tahun. Gue sendiri sama Kakak gue ngerasa nggak pernah deket-deket banget. Gue mungkin hanya hitung jari kali nongkrong minum bareng gitu atau nongkrong bareng gitu. Cuman kalau menurut gue ya istilah kerennya he's an embodiment of Indonesian rock and roll singer. Yeah. He's the icon of Indonesian rock and roll singer. Dulu sewaktu Peter Pan pertama-tama album 1, 2, 3 kalau tidak salah itu sangat mencuri perhatian. Dia termasuk vokalis yang frekuensi suaranya itu menusuknya ke perasaan. Ada penyanyi-penyanyi yang hanya menggetarkan telinga, menyenangkan dada gitu, membangkitkan keberanian, kemarahan, kesedihan. Tapi kalau Ariel itu punya frekuensi suara yang memang menusuk dan itu di sini tuh terasa gitu, kepedihannya, kegelapannya terasa. Itu dimiliki Ariel. Cuman ya lagi-lagi masalah konsistensi ya. Ada perubahan-perubahan besar yang dilakukan oleh Peter Pan dan kemudian menjadi Noah. Itu yang menurut gue tidak menemukan Ariel yang klasik. Kadang-kadang juga penampilannya di atas panggung segala macam menurut gue terlalu klimis ya untuk band seperti Noah, membuat dia tidak nyaman, tidak senyaman saat dulu gue nonton gitu. Salah satu konser tunggalnya dia yang disiarkan langsung oleh salah satu TV itu juga kok nggak kayak dulu ya gitu. Ada beberapa sisi yang hilang. Mungkin karena sudah nggak nakal lagi, jadi banyak yang hilang. Oke. Atau mungkin tambah nakal. Nggak tahu ya Ril ya.
Gokun as a guitarist is a very special blues guitarist. Meskipun kita udah sering lihat banyak banget gitaris blues gitu. Dalam karir gue juga banyak banget lihat gitaris. Mungkin orang bilang main gitar blues bolak-balik gitu juga, tapi Gokun tuh bisa bikin apa yang sebenarnya simpel gitu menjadi tertinggal di hati apa ya? Dan lu kalau nonton Gokun, lu mau nonton lagi dia buat lagu apa lagi abis ini. Padahal sih sebenarnya lagu blues tuh kan nggak kayak lagu progresif atau lagu metal yang gimana gitu kan. Blues kan biasanya terdiri dari nada-nada yang sebenarnya sedikit banyak lu udah pernah denger. Kalau menurut gua ya. Ya, maksudnya ada banyak elemen blues yang bisa dibilang sebenarnya familiar. Ya kan, familiar. Tapi Gokun bisa bikin orang nggak boring, nggak bosan. Lu mau denger lagi dia buat lagu. Dan gua rasa dia main gitar blues yang one of the best ever gitu. Kalau sebagai penyanyi menurut gua nggak terlalu menganggap itu gimana ya, special banget sih. Mungkin dia sama kayak Jimi Hendrix sekali, sebenarnya dia nggak mau nyanyi juga sih, pengen main gitar aja. Cuma karena nggak ada yang nyanyi ya udah dia nyanyi. Meskipun ya menurut gua dia bisa nyanyi, cuma kalau dibandingkan dengan kemampuan main gitarnya, main gitar 10, nyanyinya 7,5 lah gitu kan. Tapi yang menarik dari dia adalah presisinya sih. Sebagai pemain blues dia punya presisi yang luar biasa sih. Bisa bilang kelas dunia men presisinya. Jadi you get to enjoy the music, the blues music gitu. Biasanya orang blues kan agak ya whatever lah men, nanti ketemu di panggung aja nanti ketemu di panggung nanti kita main apa, ntar aja deh dipikirin gitu. Ntar mainnya juga acak-acakan aja deh nggak apa-apa deh gitu. Kayak Gokun nggak gitu. Maksudnya Gokun kayak very organized dan ekspresi dia di atas panggung sama di rekaman juga relatif rapi, tapi juga ekspresif, aneh gitu. Biasanya orang kalau rapi enggak ekspresif gitu kan. Atau orang yang misalnya berantakan misalnya dia ekspresif tapi kacau banget gitu, sebaliknya gitu. Gokun bisa di satu sisi rapi mainnya, tapi juga sangat ekspresif gitu, memainkan blues. Dia adalah di mata gue pribadi salah satu penyanyi yang menginspirasi gue di musik Indonesia secara langsung itu Kakak. Selain menginspirasi Dewa untuk berangkat di Jakarta dan rekaman, Kakak itu menurut gue ya penyanyi yang cara bernyanyinya sangat jorok, tingkahnya juga sangat jorok, tetapi ya itu dia itu berteknik tinggi. Dulu zaman album slang awal itu luar biasa menurut gue, suara dia, cara dia spoken, cara dia nyanyi rock and roll, cara dia nyanyi blues, cara dia nyanyi ballad, itu menurut gue komplit banget. Terlepas dari orang bilang dia sering fals ya, suaranya itu falset lah, tidak full voice gitu. Itu buat gue tidak menjadi masalah lagi asal kita itu merasa bahwa itu adalah sebuah produksi suara yang menggetarkan. Kadang-kadang kita sudah melupakan sisi teknis kalau kita sudah masuk ke dalam sebuah area yang dimana kita merasa kagum. Tapi kekaguman gue itu juga tidak buta, karena ketika gue nonton Slank di atas panggung era apa ya, itu memang gila. Gaya panggungnya liar sehingga kita bisa melupakan beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan. Daripada kita nonton sebuah band yang sangat rapi, ketika mereka mainnya rapi, mereka main penuh kedisiplinan, tapi ketika salah ketara. Tapi kalau Slank dengan gaya yang slangean, dengan Kakak yang one of the best leadership, showmanship di atas panggung itu dimiliki oleh Kakak sampai detik ini ya. Dan dia orang yang komit loh. Badannya bisa kayak gitu, itu bukan main-main, itu bukan hal yang main-main. Menjauhi hal-hal yang dia tidak sukai, kemudian komit, dia melakukan olahraga badan sampai seperti itu bukan main-main. Itu menunjukkan dia orang yang sangat-sangat komit dengan dunianya, dan itu kita harus angkat topi.
Nah, dari antara semua penyanyi di dunia, enggak, di Indonesia, dari antara semua penyanyi Indonesia yang gue pernah denger sampai saat ini, nggak ada yang lebih hebat dari Sandy Sandoro. Sorry, other singers. Menurut gue nggak ada yang lebih hebat dari Sandy Sandoro. Menurut gue, karena Sandy Sandoro itu punya latar belakang menurut gue yang unik. Itu yang membuat suara dia unik. Sebenarnya suara sih gampang, men. Di luar sana juga mungkin aja ada suara orang kayak Sandy Sandoro atau kayak yang lain gitu, the great singers gitu kan. Cuma yang bikin Sandy Sandoro tuh menarik atau spesial adalah dia suaranya bagus, warna suaranya, dan dia punya latar belakang musik yang bagus. Maksudnya dia dengerin banyak lagu dan dia dengerin sesuatu yang mungkin beberapa penyanyi blues atau R&B atau yang katanya jazz, padahal sama sekali menurut gue dia nggak jazz sama sekali sih. Dia bukan penyanyi jazz, menurut gue dia penyanyi rock. Yang apa ya, yang penyanyi lain tuh nggak dengerin tuh, dia dengerin gitu. Dan itu menjadi satu apa ya, you're what you eat sih sebenarnya. Ya, itu keluar dengan sendirinya dalam ekspresi dia pada saat dia nyanyi di panggung, di rekaman. Nada-nada yang dia pilih itu menurut gue seger gitu, seger. Gue jarang dengerin orang Indonesia pilih nada kayak begitu. Kalau suara mungkin ada aja orang Indonesia, tapi memilih nada seperti itu, mengekspresikan nada sebagaimana apa yang dilakukan Sandy Sandoro, menurut gue itu bukan hal gampang. Itu perpaduan dari apa yang lo dengar, lalu apa yang lo dengar sekarang, ya, apa yang temen lo seneng kali lu coba-coba dengar juga, lalu apa yang lu dengar dari zaman dulu menumpuk di kepala lu, lalu itulah yang keluar gitu, segala macam faktor. Dan menurut gue that's what makes a great singer gitu. Dan menurut gue the greatest singer itu Sandy Sandoro. David ya, seruan nonton di panggung ya kalau David ya, dibandingkan mendengarkan rekamannya, kecuali ada beberapa lagu yang saya suka banget, lagunya bagus. Tapi David itu memang di rekaman kadang-kadang keliarannya David itu tidak tertangkap oleh media rekam. Jadi menyaksikan David mendengarkan David di CD dengan menonton David bersama Naif di atas panggung itu dua pengalaman yang beda, experience-nya berbeda. Bahkan bisa dibilang itu adalah dua pribadi yang bisa berbeda antara di rekaman dan di atas panggung. Which is dua-duanya bagus. Misal ketika David menyanyikan lagu yang sendu di media rekaman, itu kita terbawa sendu. Tapi ketika lagu sendu itu dibawakan di atas panggung, itu kita bisa nonton lagu sendu sambil tertawa-tawa, terbahak-bahak. Mungkin orang yang mengharapkan kok dibegitukan ya, itu akan kecewa. Tapi buat gue itu malah kelebihan David, dimana dia bisa sangat adaptif dengan suasana panggung yang dibutuhkan. Dan yang jelas dia one of the best entertainer di atas panggung untuk singer in a band ya, singer. Padahal yang lain itu ya tidak bergaya, sama sekali tidak berusaha tampil, tidak bergaya, tapi tidak membuat kita merasa David ini mencuri panggung teman-temannya. Tapi malah jadi satu kesatuan bahwa emang menyenangkan nonton Naif, terlepas dari celah-mencelahnya yaitu plus minus gitu, tapi menyenangkan nonton Naif dan David di atas panggung. Sangat jago nyanyi, sangat punya karismanya kalau sama perempuan ya, yaitu Ambon satu itu. Kita pernah sepanggung beberapa kali, gua, Andi, Once, Glenn. Kita keliling di beberapa kota. Tuh ya, lihat nih, gua bilang kalau gua, Once, lu keluar nih, ada so, wah, Alfonso Michael, wah, gitu. Ada Reborn, begitu Glenn, lihat. Padahal dia tidak, itu bawaan, lagi-lagi bawaan ya. Dan itu setiap orang tuh punya kelebihan bawaan lahir. Glenn itu
entah bagaimana memang punya magnet yang luar biasa sama perempuan, punya magnet yang luar biasa. Itu pandangan gue tentang kepribadian, karisma, dan dia as a performer sebagai seorang sosok Glenn. Tapi vocally memang juga Glenn ini salah satu penyanyi berteknik tinggi, bersuara luar biasa, selalu nyaris prima kalau di atas panggung. Mungkin juga karena dia tidak banyak melakukan hal-hal merugikan diri di luar panggung sehingga selalu fit ya. Itu selalu nyaris prima dengan tambahan-tambahan kejutan-kejutan di atas panggung. Dia jago banget memberikan kejutan-kejutan yang melelehkan wanita, terutama ya, yang melelehkan wanita. Tapi memang lagi-lagi timbre suara Glenn dan genre musiknya itu memang bukan genre yang gue perdalam. Tapi as a performer, as a character, menarik sekali mengamati seorang Glenn. Cuman jalannya nih kawasan nih, kutuk ke atas panggung gitu. Lutuk sambil bawa gitar ya. Gitu. Anjing, kenapa sih mesti teriak-teriaknya dia, gue bilang. Basah juga kali itu saja. Ari Lasso tuh orang yang lucu men. Itu tuh temen gue nongkrongnya asik. Gue punya beberapa foto mabok sih sama dia sih gitu. Dan dia orangnya extremely good in verbal communication. As a singer, I think he's the best in that area gitu kan. Kalau dia jadi politisi tuh menurut gue dia jago, ya kan? Way better than all of us, way better than even Ahmad Dhani gitu. But he doesn't want to be a politician gitu. He's very good in verbal communication. He knows how to move people. Jadi he has a charisma as a singer. Itu yang dia punya, yang gue tahu ya. Nyanyi lain gak ada yang bisa mengontrol crowd, very well prepared when perform gitu. Yang lain kan ya sort of, ya nanti aja deh, kita lihat aja ntar. Ari Lasso nggak kayak gitu, he would prepare everything gitu kan. Itu bisa, dia akan siapin semuanya, dan dia punya apresiasi yang tinggi terhadap perkataan-perkataan gitu. That man is very good in words gitu kan ya. Nggak tahu beberapa vokalis yang kayak gitu siapa ya? Nggak banyak sih gitu. Nggak banyak. Ya tapi ya gue mesti bersyukur lah Ari Lasso agak bermasalah sama Dewa dulu. Kalau nggak gue nggak jadi masuk Dewa tuh. Dia suka marah kalau ada orang-orang di itu tuh ada bartender tuh misalnya kalau kita lagi minum gitu. Kita mungkin beberapa kali ke situ, ke bar itu gitu. Satu bartender kenal gua karena gua lebih banyak nongkrong daripada dia. Dan dia juga mungkin cuma 2-3 kali gitu. Dia suka upset tuh kalau bartender gak kenal sama dia. Come on man, do not assume that everybody knows you when you're famous man. Andi Rif itu penyanyi yang luar biasa cuek, tidak peduli. Rock and roll sejati, asli men. Gue tuh sering banget sepanggung sama dia. Bergaul juga luar biasa deket deh. Gila itu orang, parah. Gak apa lirik sikat, ya kan? Gue pernah satu panggung nih sama Rif. Dia tidak, mungkin satu-satunya penyanyi Indonesia nggak punya mikrofon sendiri. Karena udah beli berapa kali selalu rusak katanya, kebanting jatuh. Which is itu wajar, ke atas panggung selalu mabok ya. Sehari-hari juga mabok, gimana manggung saya. Bangun tidur aja mabok dia kayaknya. Ya lu saksinya lah ya kan. Tapi anehnya outputnya itu bagus. Ada orang yang sangat cuek, ada orang yang not well prepared, outputnya jelek. Ada yang udah prepare setengah mati, setengah mampus, suara tinggi dijaga, jelek outputnya. Andi itu dengan segala tingkahnya, dengan segala
ketidakdisiplinannya, meskipun ternyata dia olahraga juga setiap hari ternyata ya, dengan gaya hidupnya, dengan sebelum manggung selalu minum mungkin menjelang mabok, tetapi dia punya output yang bagus. Ternyata gue perhatiin di panggung berapa kali dia punya showmanship yang bagus, memang gesturnya itu memang rockstar, gesturnya itu rockstar banget sehingga membuat orang itu kagum. Dan memang di riff itu semua kekuatan saling mengisi, gue akuin jadi satu pro. Oh satu lagi yang tadi gue ngomong betapa cueknya dia. Gue manggung ini riff featuring Air Lasso di Sukabumi ya, Tasik atau Sukabumi ya, gue nyanyi 3 lagu men. Di atas panggung itu tidak terdengar suara Andi. Bayangkan ya, bayangkan ini aslinya suara gitar, bass, drum kencang. Dia lu kira anaknya cuek amat. Dia nggak bisa mendengar gua ya. Mungkin dia udah cukup kali tipis-tipis gitu, makanya bisa teriak-teriak. Tapi masih bisa teriak-teriak dulu apa ya? Di monitor loh. Itu kecil sekali suara Andi. Dan dia cuek aja, dan terbukti lagi ketika kita main di sebuah project, cuek aja dia. Suara dia paling kecil kayak nggak kedengeran, cuek aja, sikat. Gila itu Andi Rif, sarap. Penyanyi yang akhir-akhir ini juga cukup sering menjalin komunikasi sama gue, termasuk ketika dia mau membeli. Jadi gue tuh punya pengalaman-pengalaman unik memang dengan banyak penyanyi-penyanyi. Ada yang diskusi tentang pita suara, ada yang diskusi tentang rumah tangga, diskusi tentang fotografi, ada yang diskusi tentang mikrofon. Ipang terakhir telepon gue lama sekali discuss masalah mau beli mikrofon, mengerti mikrofonnya. Terus juga terkuak dari beberapa obrolan tentang teknik-teknik vokal gitu, yang gue ketahui dan dia ketahui, dan dia nanya. Dia salah satu rockstar paling humble menurut gue. Humble sekali di bawah panggung, itu sopan, menyenangkan, sangat menyenangkan. Vocally, strongly one of the strongest vocal yang gue tahu ya. Sebagai sebuah tone, sebagai sebuah power, itu salah satu yang terkuat di Indonesia itu dia. Pertanyaan gue sampai detik ini adalah, mungkin dia belum berjodoh dengan benar-benar sebuah grup yang membuat namanya sebesar suaranya. Bip waktu itu juga sedang goyah ya. Kemudian ketika solo juga Ipang menempuh jalur yang memang gue hormati, gue respect. Dia memilih jalur yang tidak terlalu mainstream. Dia ada reggae, ada bluesy, trip hop ya. Dan dia melakukan itu kelihatan sekali dengan sangat senang hati. Salah satu musisi solo dan band yang tulus berkarya menurut gue Ipang. Ahmad Ali is a phenomenon. He's a phenomenon as a musician. You can't find any other musicians like Ahmad Ali in 30 years. Yeah. In 30 years time, mungkin baru ada orang kayak gitu. At least 20 years, ya kan? Every 20 years baru ada orang kayak gitu. It's very good in songwriting, words. Dan yang menurut gue bikin dia hebat, menurut gue ya, adalah dia tuh cukup apresiatif sama karya-karya. Apa karya apa? Karya luar negeri dan juga karya dalam negeri. Gitu. Banyak musisi Indonesia yang nggak dengerin karya ya anak negeri lah ya, maksudnya musisi dalam negeri ya. Karena itu nggak dapet inspirasi. Nah, dan ini dengerin dari zaman di SD, gue yakin didengerin. Mau karyanya ya kalau ini jangan tanya lah, Dian Pramana Putra tuh fotonya masih ada di studio sampai terakhir gue nggak lagi sama Dewa tuh masih ada tuh, ya kan? Itu yang foto satu-satunya artis lokal, ya kan? Nah, gue rasa dia banyak dapat inspirasi dari Dian Pramana Putra, mungkin songwriting, ketajaman pembuatan lirik. Tapi dia juga koleksi banyak banget karya-karya dalam negeri gitu. Dari Chris Manusama, lalu yang lucu dia punya beberapa album Ambon Jazz, judulnya sama, isinya sama, ada berapa biji gitu dia beli gitu.
nggak tahu dia dengerin apa nggak, tapi yang jelas menurut gue dia punya apresiasi yang bagus, yang membuat dia meresap, memiliki ini juga apa, inspirasi dari karya-karya yang dia dengerin gitu. Barang kesayangannya setahu gue tuh adalah CD Discman ya, zaman dulu kan Discman. Jadi dia memang music listener ya. Dia tuh music listener, dia tuh penggemar musik. Banyak orang yang main musik tapi nggak dengerin, doi dengerin. Itu yang bikin dia bagus, yang bikin dia jago gitu. Sebagai penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih menurut gua dia berhasil itu terakhir gara-gara gua di penyanyi nih. Oke, dia bisa nyanyi lah. Dia bisa milih lagu yang bagus, nada yang bagus. Tapi basically dia bukan penyanyi. Dia itu songwriter, producer, arranger. Kalau di tim sepak bola dia playmaker. Tapi dia bukan striker. Strikernya gue sama Raso dong. Tapi dia bisa nyanyi. Dia pinter milih lagu-lagu yang apa, nada-nada yang pas banget gitu. Yang jadi istimewa gini, dia itu punya wawasan yang beda banget sama yang gue dengerin gitu. Infus dari musisi jazz, musisi pop gitu. Nah itu ya, gue nggak ngerti itu, gue nggak punya library seperti yang dia punya gitu. Karena kalau kita suka lagu rock, kita dengerin lagu rock kan gitu kan, segala macam lagu rock, tapi tetap lagu rock gitu. Tapi punya lebih banyak influence yang aneh-aneh. Apalagi ya kalau yang terakhir sih gue ceritanya lucu apa ya, kan lucu sih. Manajer gue meninggal tuh si Iwan meninggal, si yang gue datang ke tempat Dani, ya juga manajer meninggal, ya udah terus dibayangin gitu kan, jadi kita ngobrol di belakang, baru aja dekat rumahnya dia juga, jadi jenazahnya masih ada, lalu kita ngobrol di sini. Mungkin Dani suka tahu gue suka minum bir kali, nanti keluarin semua birnya, gue punya bir nih gini keluarin. Ada kita minum bir di situ. Pada saat dimana orang lagi kedukaan gitu kan, jenazahnya masih di situ, kita minum bir di situ. Lalu mamanya datang, marah. Ini kebiasaan apa nih? Kebiasaan baru katanya. Gue inget dulu gue sempet nyeletuk sih. Kita kan baca-baca itu kan ada puisi ya. Kita mungkin kalau lagi berduka, ada yang meninggal, kita bersedih, tapi di surga kan malaikat sedang berpesta. Ini mungkin kita terlalu menghayati kali. Mungkin dia inget itu, gue inget itu. Jadi kita ngubir aja benar-benar, wah, maknya marah-marah. Ini kebiasaan baru apa ya? Itu yang terakhir gue inget dari dia sih. Artinya ya kita masih bisa ngobrol, cuma aja nggak lagi dalam satu band. Ini salah satu penyanyi terbaik di Indonesia, menguasai pop, menguasai rock dengan caranya sendiri, menguasai rock and roll, bahkan lagu-lagu yang antik pun dia kuasai, jazz pun dia bisa ala dia gitu. Salah satu penyanyi terbaik menurut gue. Dan gue, kenapa gue dulu juga gue ulang lagi di sini, kenapa gue rela keluar dari Dewa, itu karena tahu pengganti gue adalah Once, yang mana pasti Dewa tidak akan hancur. Karena gue meskipun keluar, gue juga tidak rela melihat band yang gue cintai itu hancur hanya karena kehilangan gue. Dan terbukti, Dewa menjual album jutaan itu di era Once. Sangat luar biasa dalam menyanyikan lagu-lagu Dani ya Yun ya. Terlepas dari Dani memang luar biasa juga bisa merubah karakter lagu dari yang diciptakan untuk Ari Lasso tiba-tiba diciptakan untuk Once.
dia banyak bernyanyi dengan kualitas istimewa menurut gue di lagu-lagu Dewa era dia, kualitas istimewa. Cuma waktu dia memutuskan keluar dari Dewa, gue berharap gue punya saingan berat. Once welcome di dunia solo, kita akan bertempur mati-matian di Solo. Tapi rupanya setelah dekat, Once itu punya masalah. Gak apa-apa Cek ya. Punya masalah dengan bukan ketidakpercaya dirian ya, kenyamanan ya ini, dengan kenyamanan dengan dirinya sendiri. Sangat tidak nyaman kayak dengan dirinya sendiri, sehingga banyak hal-hal yang di atas panggung akhirnya tidak keluar Once-nya gitu. Lu coba gini, lu undang Once untuk nyanyi 3 lagu dalam sebuah acara resmi, terus bilang acara itu ada partinya 1 jam, lu akan mendapatkan Once yang lebih baik di acara partinya yang tidak dipersiapkan itu. Jadi kalau acara itu di konsep itu, kalau kata orang Jawa, bingungnya karena PDW, tau gak? Bingung aja gitu. Kita ngapain? Kayak gak nyaman aja, padahal itu cenderung seperti itu ya, tapi terungkap gitu. Jadi kekhawatiran, ketakutannya terungkap. Cek lu apa sih, Cek lu? Ribet amat sih lu gitu. Ketika di atas panggung hal itu hilang sebenarnya. Dia bisa tampil baik gitu. Tapi lebih baik lagi, udah seret dia datang ke rumah gue yuk, datang ke sini yuk, terus suruh nyanyi, itu akan lebih bagus sebenarnya. Nah, itu memang mungkin proses, itu PR-nya dia yang paling berat. Dan mungkin juga satu hal, dia sering blank, dan komunikasi dia ya di atas panggung itu menurut gua PR, karena dia sudah menempuh jalur solo yang mana dia adalah center of attention. Dia itu pusat semuanya. Dia mau membawa stadion ini menjadi kuburan atau membawa stadion ini menjadi sebuah panggung rock, itu semua tergantung dia. Dan itu memang itu bawaan juga, tapi at least dia itu tidak boleh melakukan kekonyolan-kekonyolan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Cara menyapa penonton ya, itu hal standar sebenarnya, mudah sekali, karena dia ketika udah agak mabuk pun pribadi yang sangat menyenangkan. Tapi udah lama gue nggak nonton Once, mungkin udah berubah mungkin ya, nggak tahu ya. Lama nggak ngebir juga, sibuk sekarang jadi bos. Once begitu.